Pak Heri udah masuk belum? Pak Heri belum. Pak Agung ada di situ? Pak Agung masih lagi meeting ya? Lagi meeting jangan. Tapi udah inform ya. Kalau mau join kasih aja. Ingin. Ya. Oke, boleh. Kita mulai ya Bapak, Ibu-Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Budi Sunardi selaku pemilik PT Atap Bima Finance. Yang terhormat jajaran direksi Bapak Yosia Cakrawinata selaku Direktur Utama PT Atap Bima Finance. Bapak Agung Nugroho selaku Direktur Collection. Bapak Heri Mulyadi selaku Direktur Bisnis. Dan yang kami banggakan materi kita Pak Chandra dan Pak Aris yang nantinya akan menyampaikan materi seputar mobile collection. Puja dan puji syukur mari kita lakukan kehadiran Ilahi Robi karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa berkumpul di acara seminar ini tanpa halangan apapun. Meski di tengah pandemi ini, namun tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap beraktivitas. Tapi kami di sini mengimbau kepada semua cabang agar tetap melaksanakan protokol kesehatan seperti memakai masker, jaga jarak, dan bawa sanitizer, Pak ya. Mari kita bersama-sama memutus rantai penularan COVID-19 ini. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita masukin acara ini, kami akan membacakan susunan acaranya. Yang pertama pemateri 1 yang akan dibawakan oleh Pak Chandra. Terus yang kedua pemateri 2 yang akan dibawakan oleh Pak Aris. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Pak Chandra atau Pak Witung untuk menyampaikan materinya. Kepadanya kami persilakan. Selamat pagi ya teman-teman. Kedengaran ya suara saya? Kedengaran nggak? Sip ya? Oke. Satu ini sebenarnya kita waktu yang agak santai gitu ya. Saya ambil kamu lebih buat fresh gitu. Memang sebelum masuk di materi mobil collection, saya akan bicarakan mengenai sebenarnya apa sih situasinya saat sekarang. Departemen collection itu adalah departemen ibaratnya saya kasih analog. Atap Prima ini pesawat jumbo nih, ya kan Boeing 788, penumpangnya banyak, ya, bawa terbang, tapi tarifnya kayak gimana ini? Kalau tarifnya full, mungkin itu nggak akan yang namanya perusahaan nggak bakal masalah. Tapi kalau penumpangnya bayar tarifnya ada diskon, ya kan, ada tarifnya lebih murah, itu akan mempengaruhi operational cost dia. Dia akan suatu saat dia akan kolaps company-nya. Nah, kamu ini sebagai orang collection saat sekarang itu sangat diperlukan untuk kinerja kerjanya gitu. Kenapa begitu? Karena situasi sekarang kan situasi di mana pandemi. Pandemi otomatis akan berpengaruh ke siklus ekonomi yang ada di masyarakat. Begitu juga pola kerja kalian. Rasanya ada banyak kendala-kendala hambatan-hambatan. Nah, untuk itu saya berharap kalian punya semangat itu. Punya semangat bagaimana kinerja collection itu mempertahankan kualitas kreditnya. Jangan terlalu santai. Karena apa? Kamu adalah pasukan yang butuh kita merupakan kayak ibaratnya kita nasabah-nasabah kalau kamu nggak visitin itu akan seolah-olah nggak ada masalah apa-apa gitu. Nah, kemarin memang ada persoalan yang sangat miris gitu, khususnya mengenai mobil collection. Secara sistem, mobil collection itu bagi saya ngelihat kalian udah familiar, udah user friendly. Mungkin soal achievement-nya aja. Dari data kemarin, mungkin di antara kalian ada 33 orang yang uang makannya angus, betul ya? Ya, jadi saya berharap dengan kita kumpul hari ini, mungkin itu nggak akan terulang kembali.
Mungkin ada juga memang teman-teman bilang, ini mah apaan lah, sistem ini nggak ada pengaruh. Tapi kita pegang yang namanya kebijakan. Selama kalian nggak achievement, tetap policy kebijakan itu akan kami jalankan. Memang suatu situasi di mana masing-masing daerah mempunyai tingkat geografis yang berbeda. Tingkat radius tagih yang berbeda. Kalau kalian rasakan itu tidak akan achieve, tolong berbicara pada saat area manager datang ke kantor cabang, lakukan general meeting. Jadi harus ada suatu gambaran dari kalian. Kita kan bikin kebijakan rata-rata nih. Paket 1 5, paket 2 misalnya visit 2, ya kan? Kalau nggak achievement, itu kan akan pengaruh. Nah ini yang jadi masalah. Kenapa kalian dikumpulin? Saya berani jamin bahwa mobil collection system kalian udah paham, nggak ada masalah. Yang jadi masalah adalah kunjungannya nih. Yang target kunjungan tiap harinya, apakah sebuah daerah itu sama? Kan berbeda kan? Nah itu tolong waktu saat general meeting sama area manager, kalian kasih masukan. Pak, daerah saya cuma kekuatannya segini nih untuk visit. Jadi harus ada pembicaraan itu. Tapi tetap policy tetap kita jalankan. Hari ini sebenarnya mobil collection yang akan dibawain oleh Pak Aris atau mengenai bagaimana sih kita melihat tugas bawahan. Ini sebenarnya untuk level kepala cabang sama supervisor. Bagaimana sih kita melihat tugas bawahan itu hari ini tugasnya naginya berapa gitu. Nah ini kontrolnya dari mana pengawasannya. Nah ini hari Pak Aris berbicara itu. Tapi memang sengaja saya libatin juga orang anak collection bucket 1 bucket 2 untuk ikut nggak jadi masalah. Biar paham bener mobil collection, kita nggak bicara mobil collection lagi. Ini mobil collection udah yang terakhir nih. Ya kan? Karena sistem udah wajib kalian pakai. Karena kita udah investasi mahal. Mobil collection itu tujuan untuk apa sih? Ini gimana sekarang udah trennya udah ngomong high tech teknologi. Jadi bagi kalian yang gaptek yang apa, ya tolong belajar gitu. Jangan sampai upload tadi kagak ngerti. Sistem yang kamu pakai sendiri tidak paham. Hari ini Pak Aris akan jelasin, nanti akan dibuka sisi tanya jawab. Khususnya untuk kepala cabang sama supervisor collection, bagaimana melihat tugas bawahan itu ini hari kerjanya apa aja. Kalau misalnya 3 kenapa cuma dapat 1 atau 2? Sampai di sini paham dulu ya. Kita kumpulin kalian nih untuk menyelesaikan ini. Jangan sampai nanti besok angus lagi semua inisiatif anak buah pada kaget, kepala cabang nggak tahu. Saya nggak tahu Pak. Nah, kagak tahu kenapa? Karena nggak ada kontrol, nggak ada fungsi-fungsi di mana kalian melihat tugas bawahan ini apa aja. Ya, saya tahu lapangan tuh kalian, kepala cabang. Kalau misalnya anak buah kita ini hari dapat tugasnya misalnya 3, radius tagihnya hal yang nggak mungkin sampai 3. Dilihat berapa kali, harus pada saat meeting harus dibicarakan itu. Jadi jangan sampai saya nggak begini juga. Kalian itu udah kerja capek, tapi uang makannya angus nih. Paham ya? Saya mau kalian tetap hak kalian juga dapat. Dengan catatan, kamu jalanin kebijakan. Kalau ada kebijakan yang berkaitan dengan proses penagihan itu jauh, dibuat memo tersendiri aja, diajukan ke direksi. Ya, minta approval, mungkin kan saya nggak tahu. Di Bandung kayak gimana, di Cimahi kayak gimana, di Tulang Bawang kayak gimana, di Bandar Jaya kayak gimana. Ada yang nagih 1 nasabah itu bisa setengah hari. Ada yang nagih nasabah cuma 20 menit udah nyampe. Kan kita nggak bisa. Policy sama. Kebijakan itu secara nasional sama. Kita nggak bisa pecah-pecah begitu. Yang tahu situasi, exception-nya itu ada di masing-masing cabang. Sampai di sini paham ya? Ya, jadi isu mobil collection bagi saya lihat dari hari ke hari, update-annya, kalian udah login. Saya terima kasih, kalian udah mulai paham benar mengenai apa yang disebut mobil collection. Manfaatnya nanti kamu akan tahu dah. Karena apa? Record semua kamu visit itu diupload di dalam sebuah sistem. Jadi kalau ada yang keluar, masuk, pindah, mutasi segala macam, itu jalan dengan sendirinya. Karena apa? Terrecord dalam sebuah sistem. Dibandingkan kita ketergantungan sama manusia. Ya. Kepala cabang kalau masih nggak paham hari ini mobil call,
Bisa langsung telepon ke Pak Aris nggak apa-apa. Jangan diem aja. Gitu. Jadi kita juga nggak tahu apa kali paham karena itu yang megang saya tahunya admin call. Ternyata laporan dari Pak Heri admin call memang udah nggak ada. Jadi siapa yang kontrol? Anak buah. Head operation bisa kontrol. Kepala cabang juga bisa. Iya kan? Tapi tolong itu dilihat kalau anak buah ada hal-hal yang aneh. Visit cari 3, kenapa chipnya cuma satu. Ternyata, oh, jarak tagih dia tuh jauh sekali gitu. Mungkin satu nasabah satu nasabah cuma bisa makan setengah hari atau bahkan sampai berapa jam gitu balik. Ini yang harus dibicarakan. Jangan diem aja. Akhirnya diem aja apa? Income anak buah turun, nanti otaknya pikiran aneh-aneh. Nanti yang pusing kita semua juga. Jadi kita kerja harus enjoy ya. Kita kerja harus berkah, kita dapat duit yang berkah. Mungkin itu yang membuat kalian happy. Ya, mungkin untuk mempercepat saya juga nggak mau lama-lama pemahaman ini. Mungkin kalian bisa langsung ada meeting lagi atau apa di cabang nggak jadi masalah. Saya langsung ke Pak Aris ya. Nanti kalau ada sesuatu yang nggak paham hari ini kita nggak selesai, kamu bisa telepon direct ke Pak Aris. Apa yang mau ditanya, terutama untuk pimpinan cabang sama head call. Sebagai yang mimpin pasukan harus tahu benar mengenai mobil collection itu kayak gimana. Langsung saya silakan Pak Haris. Ya. Selamat siang Bapak-Bapak. Kedengeran. Kalau dia adjustment kita tahu kamu ya. Selamat siang Bapak-Bapak semuanya. Pak langsung aja Pak ya kita jadi di sini seperti yang Pak Witung infokan tadi. Jadi di sini saya coba kasih training gimana cara menggunakan mobile yang dashboard Pak. Jadi ini gunanya untuk monitoring teman-teman yang di lapangan. Jadi user passwordnya tempo hari udah dibagikan oleh Kiki. Udah. Ya semua kepala cabang sama AM. Tanya di situ langsung. Ada nggak yang belum punya user? Pak, ada nggak Pak yang belum punya user untuk masuk ke sini Pak? Tunjuk tangan Pak yang belum punya. Kacap atau collection ya? Kacap atau AM. Mana? Halo? Buka aja coba. Tolong Agung, Pak. Belum dapat ya Pak? Belum, Pak. Namanya? Nama saya. Ya. Sebastian Arumbinang, Pak. Bentar Pak. Bastian, siapa? Sebastian Arumbinang. Bastian. Ya nggak ada sih ya. Bastian baru ya? Baru menjabat itu aku atau gimana? Baru setahun, Pak. Oh, udah lama. Ya, udah lama. Ya nggak tahu sih, terkicip. Ntar saya cek dulu yang ada lagi Pak yang belum? Oke. Dek, ini tolong di record Dek. Udah ya? Oke. Pak, ini training ini direkam. Nanti kalau Bapak-Bapak lupa apa yang saya ajar training di sini, nanti Bapak bisa lihat videonya Pak ya. Jadi harusnya nggak ada alasan lagi lupa segala macam ya. Oke Pak. Nah, kita dari awal ya. Kita bisa share deh. Ya. Udah. Itu ada yang chat deh. Oh, ya benar. Tanya dulu ya.
Pak, ini Pak ya, ini alamatnya. Nggak usah dicatat, nanti ini kan ada rekamannya, ada videonya, jadi nanti Bapak bisa lihat lah. Ini alamatnya. Kemudian Bapak untuk username sama password yang udah diinfokan Kiki. Nah, layar depannya seperti ini nih Pak. Dashboardnya ya. Ya, layar depan seperti ini. Pertama, saya mau kasih tahu untuk yang dashboard nasabah ini belum. Ini gunanya buat mengetahui letak nasabah kita, tapi ini belum karena kan nasabah tidak sama CRM belum kan. Ini dashboard kolektor dulu Pak, dashboard kolektor. Nah, dashboard kolektor ini secara global ya, seluruh Arko Prima. Jadi misalkan Bapak mau lihat ini Bandung deh, fokus ke Bandung. Hari ini nih, detik ini tim kolektor Bapak yang login tuh hanya satu nih, yang lainnya belum login. Nih, itu bisa diklik. Yang merah itu belum di login. Belum login. Yang merah itu belum di login. Di sini ada keterangannya. Dia login terakhir kali itu tanggal 29 jam segini. Ya, ini ada keterangannya. Yang ini terakhir tanggal 30, terakhir tanggal 27. Jadi yang saat ini login cuma ini nih. Nih. Nah, bagaimana itu mau dibayar insentif collection-nya? Nah, oke. Ya, saya login-nya kagak. Oke. Kita bandingin sama cabang lain Pak ya. Ini buat gede kecilinnya pakai ini Pak ya. Ini kecil, gede. Kecil. Ini kita lihat cabang yang bagus apa ya? Tulungagung lah ya. Nah, Tulungagung 3 ini udah login semua. Jadi pokoknya yang merah itu belum login Pak, yang hijau udah login. Ini posisi saat ini ya, saat ini. Oke. Nah kemudian di sini ada dashboard compare. Dashboard compare ini mungkin untuk AM kali ya, misalnya untuk memetakan wilayah debitur. Jadi misalkan kita cari misalkan Bandung sama yang dekat itu Subang ya. Nah, Sebagai nasabah itu. ya. Yang kuning ini debiturnya Subang, yang hijau debitur Bandung. Gitu, Pak. Jadi mungkin dari sini bisa dilihat, misalkan ada nggak debitur Subang yang nyasar ke Bandung atau sebaliknya gitu segala macam. Jadi ini buat analisa Bapak deh. Jadi gini, map yang ini menggambarkan pola sebarannya nasabah debiturnya cabang kalian. Bisa cabang 1 Bandung, cabang 2 Subang. Warna kuning itu adalah cabang Subang. Warna hijau itu adalah Bandung. cabang Bandung. Jadi ini buat istilahnya buat menganalisa peta pola sebarannya nasabah bisa salah satu cabang. Paham ya? Jadi semua alat ini bisa dipakai untuk analisa pola sebaran nasabah. Kita ganti sekarang kalau Pak Aris, itu cabangnya ganti cabang Sinta. Ya, Pontianak. Di atas kan. Nah ini contoh cabang Sintang melihat cabang Pontianak. Yang cabang Sintang itu adanya yang kuning ya Pak Aris ya. Sintang yang kuning. Yang kuning. Pontianak itu Sintang yang hijau Pak. Ini Sintang. Oh ya, Sintang hijau. Yang Pontianak itu yang warna kuning. Jadi artinya pola sebaran nasabahnya sangat berdekatan dengan customer masing-masing nih, sering berbenturan nih. Ini berdasarkan data pola sebaran nasabah. Sebenarnya kayak manajemen report ya, manajemen analisisnya pimpinan cabang, area atau mungkin supervisor collection juga bisa. Ya kalau dia udah membuka dashboard ini. Dashboard ini nggak bisa dibuka di komputer ya. Di HP ya, harusnya di komputer, jadi lebih gampang lihatnya.
Kalau di handphone Kalau bisa lihat tapi di susah. handphone agak susah. Jadi kalau kamu mau lihat, mau browsing apa mobile collection, lebih jelas tuh pakai PC. Ya, jadi entah itu di laptop atau apa bisa kelihatan lebih jelas. Sampai sini paham ya? Kemudian ini bisa langsung diklik Pak. Misalnya kita pengen tahu nih siapa nih debitur yang dekat-dekat sini nih. Klik. Nah ini ada nopinnya, ada namanya, gitu. Udah kelihatan nih. Nama nasabahnya ya, Nama nasabahnya. ya. Betul. Tunggakannya nggak kelihatan Pak? Oh enggak Pak. Enggak. Oke Pak ya, lanjut kita ke collection. Pak yang tadi list tugas manual, dikasih tahu nggak nanti kolektornya yang bisa masukkan list tugas manual? Saya skip dulu ya. Oke Pak, kemudian langsung tadi kan menu dashboard Pak ya, sekarang menu collection. Menu collection langsung kita ke check in. Nah check ini sama seperti posisi tadi. Jadi misalkan kita bisa lihat by map atau kita bisa lihat by status. Untuk yang by map, kantor pusat. Kantor pusat ini kenapa ini ada list orangnya, padahal di kantor pusat nggak ada kolektor? Karena AM terus remedial itu dianggap orang kantor pusat, Pak. Oke. Jadinya dia tuh anggap ada di sini. Nah, sama seperti tadi. Ini kalau kita gedein, kan bapak-bapak nyebar nih, ada di semua nih itu. Ada di semua wilayah tuh. Nah, ini bapak-bapak AM dan bapak remedial. Seperti tadi, yang hijau login, yang merah nggak login. Yang merah itu loginnya nih kayak ini nih. Agi, ini terakhir tanggal 1 jam 19.42. Nah, ini biasanya buat monitoring di Pak Yoga ya. Oke. Oke. Kemudian status ini sama ya, dan skip. Oke. Sekarang tracking kolektor. Jadi kita bisa tracking kolektor-kolektor yang menurut Bapak ini tiap hari kolektor kemana? Aku cuma hasilnya segini misalkan ya, misalkan segini kolektor. Misalkan cabang terus kita lihat catat. Cimahi ya. Bogor misalkan Bogor Pak ya. Bogor kemarin deh tanggal 1. Search. Nah, Pak Asep ini pada waktu tanggal 1 dia itu trackingnya ini Pak. Jadi kalau pakai handphone emang nggak bisa, jadi harus pakai laptop lah. Ini kan bisa digedein, kecilin gitu. Waktu dia proses taginya ya. Ya. Jadi untuk yang hijau ini dia artinya dia kunjungan. Visit kunjungan. Yang hijau Pak nasabah. Yang merah ini auto. Auto ini artinya setiap berapa menit sekali Google akan ngambil aplikasi akan ngirim datanya ke Google untuk naruh di sini mapnya. Contohnya ini. Ini untuk kolektor ya. Contohnya untuk si Erwan itu Tasik itu cabang kan apa? Kacap ya? Dia nggak nagih kan ya? Contohnya si Kasep nih, Erwan. Tanggal 1. Nah, Pak Erwan ini kan nggak nagih ya, jadi dia itu nggak Kepala cabang. ya kepala cabang, nggak ada list tugasnya lah misalnya ya. Dia benar, jadi selama jam kerja dia hidupin aplikasinya, hidupin maps-nya sehingga kedetek dia kemana aja tuh seharian. Kepala cabang ini. Kepala cabang ini. Ini dimulai dari nomor 1, terus nomor 2, terus seterusnya. Jadi sini ke sini, jadi ada track-nya Pak. Nomor 1 terus ke sini, nomor 2 ke sini, 3 ke sini gitu. Dan seterusnya. Oke Pak. Nah, kemudian sekarang tracking nasabah nggak ada. Oke, sekarang ke laporan. Hasil kunjungan.
hasil kunjungan ini untuk melihat misalkan itu dari tanggal 27 sampai tanggal nomor kontak kalau saya diisi Pak ya, nomor kontak itu semuanya aja. Sampai tanggal 27. Hari Minggu. Jangan-jangan. 24. Ini kantor. Misalkan mau pilih AM-nya, mau pilih Sukabumi. Kolektornya semua. Search. Nah, ini Pak hasil kunjungannya. Hasil kunjungan untuk nama nasabahnya ini, terus real harinya ini, kolektornya ini, fotonya ini bisa dilihat di sini. Nah ini. Terus untuk ini, fotonya ini. Nah, misalkan kalau dia gambar begini, saya nggak tahu mencerminkan dia hasil kunjungan nggak, saya nggak tahu ya. Maksudnya mungkin Pak AM atau Kacap bisa kasih tahu ke kolektornya nih apaan maksudnya. Kalau motor ya harus dengan debiturnya gitu kan. Nah, ini kan dashboardnya, itu bisa dilihat di download reportnya di sini. Nah, ini Pak, list untuk lebih detailnya. Jadi tanggal kunjungan segini, daerah kantor cabang Sukabumi, nama debiturnya ini. Hah? Pak. Bapak di ini yang berbeda. Oh iya, sorry. Oh, apa ya Pak? Ini Pak ya, tadi kita pas download report hasilnya seperti ini nih. Jadi ini nama debitur, cabang, hasil tanggal kunjungannya ini, saldonya ini, periodenya ini, jatuh temponya ini, real harinya, tanggal janji, jumlah bayar, kolektor, keterangan, ada catatannya, dan segala macam Pak. Nah ini Bapak bisa tarik mungkin harian atau berapa hari gitu buat analisa Bapak. Oke, lanjut ke aplikasinya. Buka ya, masih buka ya. Oke. Kemudian kemudian bagian ini ya. Kemudian bagian laporan tugas kolektor yang direkap list tugas. Ini tanggal sekarang ya. Pak, harus dikontrol terus biar agak besar. Berapa? Agak besar sedikit. Oh. Ya. Gimana Pak? Pasien yang ada. Oke. Ini Pak. Jadi untuk menu yang kelihatannya, oke. Menu yang list tugas tadi, ini keseluruhan Pak. Misalkan cabang Samarinda, kolektor ini dia punya berapa tugas? Terus Setiap hari keluar. ini bisa tiap hari Pak. Tiap hari. Oke Pak, lanjut ke absensi. Nah, absensi kolektor ini yang biasa ditarik oleh Pak Kiki untuk absen itu. Misalnya dari tanggal 1 sampai tanggal